Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua yaitu babul adzan, bab tentang adzan, hadis yang ke 155. Walahu, dan dari riwayatnya pula. Riwayatnya siapa? Masih ingat nggak hadis yang ke 154 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi pada hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di hadis yang ke 155 ini dengan kata diawali walahu, itu artinya dari riwayat Imam At-Tirmidzi juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinu, janganlah seseorang adzan illa mutawaddiun, kecuali dia sudah punya wudu atau dalam keadaan berwudu. Wa dha'afahu aidon, dan hadis ini dinilai dhaif juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini dinilai dhaif, itu artinya apa? Lemah. Bisa difahami maksudnya? Bisa. Kalimatnya singkat ya. Jadi Rasulullah bersabda seorang muadzin harus punya wudhu ketika dia mengumandangkan adzan. Kita mulai baca syarahnya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkan atau disyaratkan bersuci untuk adzan. Akan tetapi hadisnya itu dhaif atau lemah. Seandainya ada yang tidak bersuci, adzannya sah. Tapi yang lebih baik adalah bersuci ketika adzan. Jadi hadis ini dinilai dhaif atau lemah. Afdolnya seorang muadzin harus punya wudu. Tapi kalau misalkan kondisinya kepepet, misalkan Faris ini muadzin cadangan, misalkan di sebuah kampung, di sebuah masjid. Nah ternyata waktu masuk sholat, muadzin utamanya sedang berhalangan, tidak ada. Nah sementara Faris belum punya wudu, maka di antara dua pilihan, wudu dulu baru adzan atau adzan dulu baru wudu, ketika sudah masuk waktunya sholat, maka sebaiknya adzan dulu baru wudu. Tapi kalau memang sudah niat mau adzan, afdolnya harusnya punya wudu. Jadi itu adzan dulu baru wudu kalau misalkan kondisi kepepet. Tapi afdolnya seorang muadzin harus punya wudu sebelum adzan. Yang kedua, kenapa kok harus punya wudu? Alasannya karena adzan termasuk ibadah dan zikir kepada Allah. Maka afdolnya dikerjakan dalam keadaan bersuci. Orang zikir itu boleh nggak punya wudu? Boleh ya, tapi lebih baik kalau punya wudu. Orang zikir itu boleh zikir di mana saja kan, kecuali di toilet, benar ya. Tapi afdolnya orang zikir itu lebih bagus di masjid. Orang zikir itu boleh kapan saja, benar nggak? Tapi afdolnya waktu terbaik untuk zikir adalah sepertiga malam. Jadi artinya apa? Adzan maupun zikir itu sama saja, karena adzan itu disebut zikir. Maka afdolnya orang adzan adalah dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, sekarang kalau adzan afdolnya wudu, bagaimana dengan iqamah? Adzan kan afdolnya wudu, bagaimana dengan iqamah? Maka iqamah sangat ditekankan untuk punya wudu. Alasannya kenapa? Karena semakin dekat dengan waktunya sholat, habis iqamah kan langsung sholat. Loh, kalau iqamah tidak punya wudu berarti kan belum bisa sholat gitu. Jadi yang iqamah harus yang punya wudu gitu. Dan tidak ada kondisi darurat kalau iqamah. Namanya iqamah ya harus punya wudu. Tidak ada ceritanya iqamah dulu baru ambil wudu gitu. Yang terakhir, pertanyaan selanjutnya,
tadi wudhu, kemudian tadi azan kemudian Zikir. iqamah ya. Nah kemudian yang namanya azan afdolnya punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu azannya tetap sah tapi tidak afdol. Pertanyaannya sekarang, orang junub azannya sah atau tidak? Nah ini kan secara fikih kan harus dibahas juga kasus-kasus begini. Nah jika junub apa masih sah untuk kumandang azan? Tidak. Dalilnya? Dalilnya? Yang bilang iya, yang bilang enggak, dalilnya? Karena harus ada dasar atau kalau dalam hukum fikih kamu bilang iya, kamu bilang enggak harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Karena setiap orang yang junub tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya itu kan tidak bisa dikiaskan. Setiap orang yang tidak punya wudhu juga tidak boleh sholat, sama. Tapi kan orang tidak punya wudhu boleh untuk adzan, karena dasarnya hadis yang mewajibkan orang wudhu itu masih derajatnya dhaif. Nah sekarang kalau junub apa dasarnya? Kan itu kan dalil logikamu, bukan dalil secara nas kan. Dalil itu kan harus ada dalil secara nas. Kalau mengkiaskan orang wudhu tidak boleh sholat, orang junub tidak boleh sholat, maka orang tidak punya wudhu pun juga tidak boleh sholat. Ini kan ini lagi mabuk. Ya apa dalilnya? Yang melarang maupun yang membolehkan? Dasarnya apa? Berarti tidak tahu dalil. Berarti kalau tidak tahu dalil, kalau ditanya sebuah hukum jawabnya adalah tidak tahu. Lah kan kamu tidak tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya jangan berfatwa kan gitu. Karena kamu ketika mengatakan boleh, enggak, itu fatwa gitu. Kamu mengeluarkan hukum itu. Nah, hukummu itu ada dasarnya apa? Enggak. Ketika kamu ditanya kamu enggak tahu dasarnya, ya kamu jawab enggak tahu. Jangan bilang iya atau tidak. Namanya tebak-tebakan. Iya kalau benar, kalau salah. Nah, apa pembelajarannya? Ilmu agama itu harus diserahkan kepada orang yang benar-benar memahami agama. Tidak boleh sembarangan asal bunyi supaya tidak menimbulkan kekacauan. Nah, kita bahas yang bab junub ini. Para ulama beda pendapat. Jadi sama seperti ulama yang hadir hari ini. Ada yang sepakat, ada yang mengatakan adzannya sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ada ulama yang menyatakan adzannya tidak sah. Kenapa kok adzannya tidak sah? Secara dalil logikanya, secara kiasnya hampir sama dengan ucapannya si Faris, tapi penjabarannya tidak betul. Kalau Faris kan mengatakan karena orang junub tidak boleh sholat, itu nggak bisa kalau dalil itu digunakan, karena orang yang tidak punya wudhu pun tidak boleh sholat. Nah logika yang lebih tepat adalah begini, kalau orang orang ketika dia tidak punya wudhu, dia hanya tidak boleh sholat, tapi ketika dia ambil wudhu dia sudah bisa mengerjakan sholat, betul nggak? Karena tidak punya wudhu itu masuk hadas kecil. Sementara kalau orang junub dalam keadaan junub, apakah hanya cukup dengan berwudhu dia langsung sholat? Tidak. Nggak cukup, dia harus mandi besar karena dia sedang hadas besar. Maka kalau yang tidak punya wudhu saja itu tidak afdol untuk jadi seorang muadzin, lebih afdol punya wudhu. Maka orang yang junub jauh lebih tidak punya hak untuk adzan. Nah itu dalil logikanya seperti itu menurut pendapat para ulama gitu. Nah ini kalau ngaji itu harus seperti itu, tidak boleh ngawur begitu. Nah kemudian bagaimana dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa adzan orang yang junub itu sah? Ulama yang menyatakan ada ulama yang menyatakan adzannya tidak sah, ada yang menyatakan bahwa adzannya orang junub itu sah. Hal ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan menjadi pendapat kebanyakan ulama. Jadi justru banyak ulama mengatakan adzannya tetap sah. Kenapa? Karena adzan itu tidak ada bedanya dengan zikir. Nah sementara syarat orang zikir itu apa? Dia harus punya iman. Ya toh? Orang yang berzikir harus ada iman di hatinya, maka zikirnya sah di hadapan Allah. Benar nggak? Maka adzan ini kan dinilai zikir. Sehingga orang yang junub sekalipun asal dia iman, adzannya tetap sah. Tapi afdolnya tetap dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi adzannya orang yang junub, adzannya orang yang tidak punya wudhu tetap sah gitu. Bisa dipahami?
Ada pertanyaan? Gak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rizki yang barokah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Waladhdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi